mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa, ya. Hari ini saya sore hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan tentang mencintai rumah Tuhan. Di pagi saya sudah sampaikan, tapi saya tergerak untuk menyampaikan di sore hari ini juga supaya saudara mendapatkan juga porsi yang sama. Ya, saya rindu setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini betul-betul mengerti bahwa kita tidak hanya mencintai Tuhan. Kalau saya hari ini tanya, berapa banyak hari ini yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bisa lambaikan tangannya? Pasti semuanya, puji Tuhan. Ya, tapi lebih daripada itu juga, saudara, bukan hanya pribadi Tuhan, yes, itu yang harus kita cinta. Tapi kita juga mencintai rumah Tuhan yang ada saat ini bersama dengan kita di tempat ini. Bahkan nanti setelah ini kita akan pindah di gedung yang baru, saudara. Ya, di tempat yang lebih besar daripada ini, kapasitas yang lebih besar. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi, katakan amin. Amin. Siapa yang antusias untuk lebih lagi dengan Tuhan? Ya, puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Judulnya adalah pentahbisan bait suci, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Ayat yang pertama, pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yaitu bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup, sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di tempat ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu bertulisan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Saudara, ini adalah sebuah kisah di mana tabut perjanjian Tuhan itu akhirnya punya rumah. Ya, Salomo itu membangun bait sucinya Tuhan. Sebelumnya Raja Daud yang memiliki sebuah kerinduan untuk membangun bait suci. Tabut perjanjian ini sebelumnya ada di dalam kemah-kemah, ya, dibawa ke sana ke sini. Tetapi pada zaman Salomo membangunnya, tabut perjanjian itu dipindahkan ke bait suci dan akhirnya tidak pindah-pindah lagi. Tabut perjanjian itu berarti adalah hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana di dalam tabut perjanjian itu dikatakan tadi ada dua loh batu. Kalau di perjanjian baru di dalam Ibrani, pasal yang ke-9 kalau nggak salah, itu ditambahkan barang-barangnya itu ada tongkat Harun yang bertunas dan ada buli-buli berisi mana. Tapi pada waktu itu perjanjian lama itu hanya dua loh batu yang dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan hadirat Tuhan, di mana ketika tabut perjanjian itu ada, maka disitulah lambang hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Makanya Raja Daud itu sangat rindu
untuk tabut perjanjian ini punya rumah. Akhirnya singkatnya Salomo ini mendirikan sebuah bait suci, ya, di mana semua barang-barang yang dulunya ada di kemah-kemah akhirnya dipindahkan masuk ke dalam bait suci. Tabut perjanjian itu ada di mana? Kalau di dalam di dalam bait suci, di dalam bait suci itu ada 3 ruangan, ya, ada di halaman, ada ruangan yang namanya ruangan kudus, ada yang namanya ruang maha kudus. Nah, halaman ini adalah tempat orang jemaat Tuhan bisa mempersembahkan persembahan, juga para imam. Untuk ruang maha kudus, untuk ruang kudus itu hanya imam-imam yang boleh masuk. Ya, tidak boleh sembarangan. Mempersembahkan persembahan buat Tuhan, membersihkan peralatan yang ada di dalam bait suci. Ruang maha kudus, ruangan yang ketiga, itulah tabut perjanjian. Ada di dalam ruangan itu yang boleh masuk hanya imam besar. Itu hanya setahun sekali, yaitu hari raya pendamaian. Hari raya Grafirat namanya. Hanya imam besar saja yang kudus hidupnya yang boleh masuk. Kalau kedapatan imam besar itu pun tidak kudus, dia keluar akan mati. Kalau imam-imam bukan imam besar tapi berusaha masuk, itu pun mati. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi begitu kudusnya tabut perjanjian ada di dalam ruang maha kudus itu, yaitu melambangkan kehadiran Tuhan, kekudusan Tuhan. Saudara, mencintai rumah Tuhan, Daud itu begitu mencintai rumah Tuhan dan akhirnya tabut itu memiliki sebuah rumah di dalam bait suci. Daud itu sebelumnya sudah menghitung secara detail bahan-bahan yang dipakai dan segala sesuatunya. Tidak sembarangan untuk membangun bait suci. Bahkan kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal ke-6, ya, bait sucinya itu, saudara, bahan-bahannya kalau saya baca dari kayu apa namanya tuh, kayu aras, kayu apa, bahkan dilapisi dengan emas dan segala macam. Artinya begitu berharganya bait suci itu bagi mereka. Tetapi satu hal yang saya baca di sini yang sangat menarik, yang lebih daripada gedung sekedar bangunan yang megah, bangunan yang mahal, bangunan yang bagus, saudara. Salomo itu sangat mengerti, Daud sangat mengerti bahwa ada satu hal yang sangat penting yang harus ada di rumah Tuhan, yaitu tabut perjanjian itu tadi. Tabut perjanjian itu melambangkan hadirat Tuhan. Ya, tabut perjanjian itu melambangkan hadirat Tuhan. Kekuatan sebuah gereja, saudara, kekuatan sebuah gedung gereja, ibadah, rumah Tuhan, tidak terletak kepada bagusnya bangunan atau megahnya bangunan. Tapi apakah orang-orang ketika beribadah itu dia merasakan hadirat Tuhan? Ada gedung-gedung yang bagus hari ini, ada gereja yang luar biasa, tapi di dalamnya jemaatnya mengalami kekeringan. Ada juga. Karena apa? Tidak ada hadirat Tuhan. Saya berdoa GMS Samarinda hari ini, yang sebentar lagi kita akan menempati rumah yang baru. Saya percaya di tempat ini aja sebelum kita masuk ke gedung yang baru nantinya, di tempat ini, saya percaya setiap saudara hari ini merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu begitu kudusnya rumah Tuhan itu, karena disitulah Tuhan hadir. Kita rindu untuk mencintai rumah Tuhan. Bukan gedungnya yang bagus tadi saya katakan, tetapi karena satu pribadi yang hadir di rumah itu. Karena di rumah Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Katakan amin. Pribadi Tuhan itu yang lebih daripada segala berkat yang kita inginkan. Kita rindu ketika kita beribadah setiap hari Minggu. Ya, bukan hanya mungkin di gereja, tapi mungkin di CG-CG Anda. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku ada. Itu pun ibadah. Ketika kita merindukan pribadi Tuhan itu lebih dari segalanya, maka kita percaya kekuatan baru ada di sana. Tuhan itu menunjukkan jalan-jalannya yang mungkin gak pernah kita pikirkan. Hadirat Tuhan itu selalu membawa kita kepada satu kebebasan, satu damai sejahtera yang dunia gak bisa berikan. Katakan amin. Amin. Di rumah Tuhan yang pertama, kenapa kita mencintai rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Rumah Tuhan bukan sekedar peralatan yang ada hari ini, mungkin ada musik, ada sound system,
Ada kursi, ada segala sesuatu yang bagus, ada LCD dan segala sesuatunya. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kehadiran Tuhan yang kita inginkan, itu lebih dari segalanya. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Berbunyi demikian, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud itu begitu mencintai Tuhan dan mencintai rumah Tuhan. Daud berkata, ini yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sudah gak ada tempat lain yang Daud inginkan kecuali di tempat di mana Tuhan hadir, yaitu di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah tempat yang paling aman buat kita Bapak Ibu. Rumah Tuhan itu, gedung gereja ini sudah ada hadirat Tuhan di mana ketika kita datang ke tempat ini, kita punya persoalan, kita punya pergumulan atau apapun yang kita hadapi. Saya percaya ketika Tuhan hadir, Dia akan datang untuk menolong kehidupan Anda, katakan amin. Bahkan sebelum firman Tuhan disampaikan, bahkan sebelum ada konseling mungkin tadi pagi saya cerita, Tuhan tuh sudah melawat kita kalau engkau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya pujian dan penyembahan itu mengandung sebuah kuasa, di mana Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Makanya ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita harus datang dengan sikap hati yang menghormati Tuhan. Kita datang dengan sikap hati ekspektasi aku mau berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan si A, si B. Ya, nggak salah sih kalau kita datang ke rumah Tuhan karena kita kepingin ketemu saudara kita satu dengan yang lain, nggak salah. Ya, tapi jauh lebih daripada itu. Aku datang ke rumah Tuhan, aku ingin ketemu dengan Tuhan. Ada satu jemaat datang ketika dia sebelum ibadah, dia datang, dia berkata, saya ingin konseling dan karena dia punya masalah dalam pekerjaannya, berada di persimpangan jalan. Satu sisi dia butuh uang untuk kebutuhan keluarga. Satu sisi Roh Kudus bicara, jangan ambil pekerjaan itu karena itu ilegal. Karena itu akan membawa engkau kepada pencobaan. Dia bingung dalam keadaan seperti itu. Dia datang kepada kami dan Pastor Yudi berkata, nanti dulu aja, kamu ikut ibadah dulu aja. Bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nanti setelah ibadah baru kita ketemu lagi. Saudara, ketika dia masuk dalam ruang ibadah, dia mengikuti dengan segenap hati ibadah itu. Di dalam ibadah itu ada sebuah nyanyian ya yang berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, Tuhan melawat dia ketika dia menyanyi itu dengan air matanya. Dia berkata, Tuhan, aku ini mau menyenangkan Tuhan. Di rumah Tuhan ini aku tahu ada Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Hari ini aku diperhadapkan dengan sebuah persoalan di hidupku. Aku harus ambil jalan ini atau tidak? Kalau aku gak ambil jalan ini, gimana keluargaku? Dalam kebingungan itu, dia datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Dia berkata, Tuhan lawat aku. Tiba-tiba Roh Kudus hadir. Ini orang ini menyaksikan ya setelah ibadah itu berlangsung. Ketika Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus berkata, jangan khawatir. Aku yang memelihara hidupmu. Tapi jangan kau ambil jalan itu, karena jalan itu adalah itu akan membawa engkau kepada pencobaan. Itu bukan jalan daripadaku. Aku akan menyediakan jalan yang baru bagimu. Ketika dia dapatkan itu, dia penuh dengan damai sejahtera. Sehingga dia ketika ibadah itu berlangsung, firman Tuhan disampaikan, dia diteguhkan. Setelah pulang ibadah, dia datang kepada kami juga dan dia berkata, puji Tuhan, kita gak jadi konseling. Karena Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi pergumulan saya. Oh puji Tuhan, tugas hamba Tuhan menjadi lebih ringan. Betul Bapak Ibu. Dan akhirnya dia sendiri sudah dapat jawaban di hadirat Tuhan. Ini loh yang kita sungguh-sungguh rindukan. Amin. Tuhan itu benar-benar hadir
di rumah Tuhan, di mana ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan hadir, menyatakan jalan keluar. Setiap persoalan dalam kehidupan Anda, Tuhan itu sanggup untuk memberikan kepada kita. Amin. Makanya siapkan hati kita untuk datang ke rumah Tuhan. Untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Datang ke rumah Tuhan dengan sikap hati yang merindukan Tuhan. Memang alasan orang bermacam-macam untuk datang ke rumah Tuhan. Ya. Tetapi yang tadi saya katakan, lebih daripada itu, ekspektasikan Anda berjumpa dengan Tuhan. Ingat ceritanya Hana, ketika Hana itu punya pergumulan, dia ingin punya anak. Ya, ketika madunya dari suaminya itu, Penina itu dikasih anak, sedangkan Hana nggak dikasih anak. Dia naik kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan di rumah Tuhan. Saudara, kita tahu Imam Eli itu adalah imam yang punya anak-anak yang tidak menghormati rumah Tuhan. Imam Eli punya anak-anak yang dikatakan anak-anak dursila, karena dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dengan kondisi seperti itu, Hana itu datang kepada Tuhan. Saudara, dia berdoa dan Tuhan menghampiri Hana. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Yang saya mau katakan, saudara, ketika kita datang di rumah Tuhan, mungkin kita melihat, mungkin kita ada sesuatu di hati kita. Ya, mungkin gak enakan satu dengan yang lain, bahkan kepada hamba Tuhan mungkin sekalipun. Gak sedikit juga sekarang ini hamba-hamba Tuhan, saudara, mengalami yang namanya kejatuhan secara rohani. Mungkin jemaat menjadi kecewa dan sebagainya. Saya mau berkata, saudara, kalau kita melihat manusia gak ada yang sempurna. Betul? Tapi ketika kita lihat Tuhan, kita pandang Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Makanya datang ke rumah Tuhan itu jangan lihat manusia. Walaupun yang di depan ini ya pasti harus dilihat. Gitu kan. Yang di depan sini yang melayani di depan ini juga harus jaga hidupnya. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Sekalipun Imam Eli itu dikatakan imam yang memiliki anak yang berdosa di hadapan Tuhan, Imam Eli tidak tegas juga. Ya, Tuhan itu masih tetap bisa bekerja. Karena apa? Karena Tuhan itu berurusannya dengan pribadi lepas pribadi. Makanya kalau seperti itu aja Tuhan itu bisa menjawab doa Hana. Apalagi sebuah gereja yang hari ini kita persembahkan kepada Tuhan. Kayak Mesa Marinda, kita mau sama-sama bangun gereja yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau persembahkan gereja yang murni di hadapan Tuhan, di mana setiap orang, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, para volunteer, hamba-hamba Tuhan di gereja ini menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya sesuatu yang jauh lebih besar pasti akan terjadi. Katakan amin. Amin. Saudara, hal yang kedua, yang pertama tadi di rumah Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Kita kembali di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas takhta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Saudara, kalau kita baca ini, ya, sebenarnya Daud yang ingin mendirikan bait suci. Daud yang cinta rumah Tuhan, yang ingin punya keinginan, punya kerinduan untuk mendirikan bait suci supaya tabut perjanjian itu ada rumahnya, ditempatkan dan tidak pindah-pindah lagi.
Tetapi ketika Daud melakukan itu, Daud sudah menghitung segala sesuatunya, membuat desain yang mungkin sangat bagus. Tiba-tiba Tuhan mengeksekusi. Dan Tuhan berkata, niatmu itu memang baik. Apa yang kau inginkan untuk bangun rumah Tuhan, bait suci itu baik. Tapi sesungguhnya bukanlah engkau yang membangunnya, tetapi anakmu yang akan kau lahirkan, yaitu Salomo, yang akan membangun bait suci. Apa arti rohaninya, Bapak Ibu Saudara? Hari ini ketika kita ada di rumah Tuhan, kita ada di sini bersama-sama membangun rumah Tuhan. Membangun visi untuk Kalimantan. Membangun setiap orang-orang yang bersama dengan kita, dimuridkan. Saya mau berkata itu sebuah kasih karunia. Amin. Salomo itu anak dari Daud. Siapakah Daud? Daud itu adalah orang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan. Daud itu adalah seorang yang ada di hati Tuhan. Bahkan dikatakan Yesus itu keturunan Daud. Selalu nama Daud itu disebut. Tapi bukan Daud yang membangun bait suci, tapi Salomo. Salomo ini mendapat sebuah kasih karunia dari Tuhan untuk meneruskan visi ayahnya. Sebenarnya Daud bisa membangunnya, tapi Tuhan berkata bukan kamu. Ternyata waktu kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, melayani di gereja, diberi kepercayaan untuk mengerjakan visi Tuhan yang besar, itu adalah sebuah hak yang istimewa dari sorga, katakan amin. Sebuah hak istimewa, sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita sama-sama mengerjakan. Karena gak sembarang orang. Kalau Tuhan sudah memilih, maka itulah sebuah kasih karunia. Hari ini pun saya dipilih untuk berada bersama dengan Anda di regional Kalimantan. Untuk ada di kota ini, saya akan tinggal di kota ini. Nanti bulan depan kami akan ada di sini. Ya, kami akan tinggal di sini. Kami meninggalkan segala sesuatu yang ada di Surabaya. Pekerjaan, pelayanan yang sudah bersama dengan kami sekian lama. Yang sudah kami bangun. Segala sesuatu sudah nyaman. Segala sesuatu sudah enak. Semua sudah ada. Hari ini ketika Pastor Willy berkata kamu pergi. Tinggal di Kalimantan. Bangun Kalimantan. Visi yang besar. Kalimantan itu sebuah kota. Sebuah pulau yang begitu besar yang nantinya Pastor Willy sudah melihat ada sesuatu kegerakan, kebangunan rohani yang besar akan terjadi di Kalimantan. Amin Bapak Ibu. Saya hanya taat dan saya berkata sebuah kasih karunia. Sebuah hak istimewa, privilege buat kami. Kami boleh diutus ke sini. Saudara, dulu kami diutus ke Manado di Sulawesi. Itulah ketika kami meninggalkan zona nyaman yang pertama. Meninggalkan segala sesuatu. Dulu anak kami masih kecil, masih bayi. Tapi kami bersyukur hari itu kami taat sama Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang gak pernah kami lupakan di Manado, membuat kami menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Hari ini Manado yang kami rintis dulu, hari ini sudah menjadi sebuah regional. Hari ini pindah ke Makassar regional. Sedangkan Manado sendiri hari ini sudah hampir 2.000 lebih, hampir 3.000 jemaat. Saudara, harus ada pionir-pionir yang mau untuk berkata, yes, aku mau. Sebuah kasih karunia. Saya percaya Salomo menerima kasih karunia Tuhan. Hari ini Anda, kalau dipercaya hari ini melayani di rumah Tuhan di tempat ini, itu pun sebuah kasih karunia. Amin. Jangan melayani Tuhan biasa-biasa. Mari layani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena ketika Anda gak sungguh-sungguh melayani Tuhan, gak menghormati apa yang dipercayakan, gak mengerjakan dengan segenap hati, maka Tuhan bisa pindahkan kepercayaan itu kepada orang lain. Makanya sebuah kasih karunia hari ini kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Sebuah kasih karunia untuk kita bisa sama-sama mengerjakan visi Tuhan. Kita akan sama-sama menggenapi visi Tuhan atas Kalimantan. 60 gereja lokal. Ya, hari ini kita sudah rintis kota-kota. Kami perlu banyak dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Doa-doa Anda itu yang kami butuhkan. Di mana kita akan melihat ada banyak tuaian jiwa. Hari ini kalau saya datang ke kota-kota yang jauh-jauh, ketika harus naik kendaraan darat gitu, mobil. Ketika berjumpa dengan jemaat di sana, itu segala capeknya itu terasa hilang.
Karena melihat jemaat Tuhan begitu haus dan lapar akan Tuhan. Dan mereka berkata, gembalakan kami. Kami mau dimuridkan, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Wah, itu sungguh-sungguh membuat hati kami itu berapi-api. Oleh sebab itu saudara, sebuah kasih karunia. Seperti Salomo mendapatkan kasih karunia untuk membangun, meneruskan visi ayahnya. Membangun bait suci. Demikianlah kita hari ini. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk sama-sama membangun rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan, membangun setiap pribadi lepas pribadi yang juga adalah rumah Tuhan. Ya, begitu bersukacita ketika di CG ada jiwa-jiwa baru yang kita hari ini muridkan. Pernah nggak ngalami sukacita ketika Anda bawa satu orang ke CG, terus dari yang hidupnya sia-sia, hari ini saudara mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, hari ini mereka berkata, untung ada kamu yang mau melayani aku. Hari ini aku ada. Saya tahu tidak ada yang kebetulan di tempat ini. Amin. Setiap saudara datang duduk di tempat ini pun, saudara gak pernah tahu mungkin ada orang-orang yang mendoakan saudara. Mungkin gembala Anda juga mendoakan Anda. Setiap saudara adalah produk hasil doa dari jemaat. Hasil pelayanan dari jemaat. Ya, untuk itu bersyukur. Saya berterima kasih untuk setiap volunteer yang ada di GMS Samarinda. Saya melihat luar biasa Anda semua melayani Tuhan, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan tanpa pamrih. Saya percaya itu keluar dari hati yang mengasihi akan Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi, di rumah Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Yang kedua, di rumah Tuhan, ketika kita ada di rumah Tuhan adalah sebuah kasih karunia. Yang ketiga, di rumah Tuhan itu tempat kita berseru kepada Tuhan. Kita buka 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya tangannya ke langit. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Yang menjadi doa dari Salomo, saudara. Bahwa di rumah Tuhan itulah tempat dia berseru kepada Tuhan. Dan segenap umat Israel berseru kepada Tuhan. Memohon pembelaan Tuhan. Memohon perlindungan Tuhan. Memohon pengampunan Tuhan. Pertobatan demi pertobatan. Saudara, di rumah Tuhan ini adalah tempat di mana kita berseru kepada Tuhan. Menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Anda gak pernah sendiri. Ada saudara seiman yang hari ini akan mendoakan Anda. Amin. Anda gak pernah sendiri. Jangan biarkan Anda kalau datang ke rumah ini dengan beban persoalan yang berat menghimpit saudara. Jangan dipikul sendiri. Ya. Kita tahu ada Tuhan di rumah Tuhan, Tuhan sanggup tolong kita. Tapi ketika kita ada di rumah Tuhan, kita punya saudara seiman juga yang akan menopang kita sama-sama. Kita akan sama-sama keluar menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Seorang yang kuat, katakan amin. Amin. Sebab itu di rumah Tuhan ini, Salomo berdoa kepada Tuhan.
dengarkanlah doaku ya Tuhan. Saya percaya rumah Tuhan di mana kita hari ini beribadah akan menjadi rumah doa juga bagi bangsa-bangsa. Di mana waktu jemaat berdoa, doanya didengar oleh Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita berdoa untuk Tuhan berkati Bontang, berkati Tenggarong, berkati Batu Licin, berkati Pangkalan Bun yang hari ini masih merintis, berkati kota-kota yang hari ini akan kita rintis. Saudara, hatinya Tuhan itu ada di dalam hati kita. Maka saya percaya kota-kota itu dari perintisan akan berubah menjadi satelit. Dan satelit itu akan berubah menjadi gereja-gereja lokal. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Betapa rindunya Tuhan melihat itu. Dan biar itu juga menjadi kerinduan hati kita. Kalau saudara baca nanti di rumah ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-51. Itulah doa Salomo. Doa yang dia naikkan, Tuhan kalau ada seorang yang berbuat dosa, Tuhan ampunilah mereka. Karena Salomo mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Tuhan kalau ada orang yang dibuat tidak adil, Tuhan belalah perkara umatmu. Maka Tuhan pun akan mengabulkannya. Karena Tuhan itu pembela umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu rindu untuk menjawab setiap doa kita. Katakan amin. Jadi saudara, kalau kita hari ini percaya berdoa hari ini, satu keyakinan kita, satu yang jadi kepercayaan kita, walaupun kita belum melihat jawaban doa, ini yang harus kita yakini, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Mungkin jawaban doa kita, ada 3 jawaban doa Tuhan dalam kehidupan kita. Jawaban kita mungkin hari ini, kalau kita berdoa sesuatu, Tuhan berkata, yes. Kita menerima jawaban doa saat ini, itu berarti Tuhan mau kita menerima saat ini. Tapi kalau kita berdoa dan Tuhan berkata, tunggu dulu ya, nanti dulu. Itu artinya Tuhan itu sedang melatih iman kita. Untuk kita percaya kepada Tuhan bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Katakan amin. Tadi pagi saya ceritakan tentang bagaimana seorang anak kecil, kalau kita punya anak kecil di rumah. Ya, orang tua tuh pasti tahu yang terbaik juga buat anaknya. Kalau anaknya yang kecil sakit, batuknya parah, terus dia nangis minta es krim, minta es krim. Pasti orang tua yang baik tidak akan memberikannya. Karena itu akan membuat dia semakin sakit, batuknya semakin parah. Kecuali orang tuanya yang, ya sudahlah biar sakit sekalian, gitu kan. Dikasih es krim, tambah parah, masuk rumah sakit, opname. Nggak ada orang tua yang seperti itu, betul? Tuhan kita pun juga enggak. Tuhan kita pun waktu kita minta, Tuhan tahu ini enggak sekarang, nanti. Ya, kalau kamu kasih ini, itu enggak terbaik buat kamu, karena aku punya jauh lebih baik dari apa yang kamu doakan. Percaya saja. Kita ini seperti anak di hadapan Tuhan. Di rumah ini kita juga jadi anak. Kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu Bapa kita yang tahu yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu jangan kecewa dengan Tuhan, katakan amin. Kalau doamu sekarang masih Tuhan berkata tunggu dulu, bersukacitalah karena apa? Aku tahu Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagiku. Amin. Jawaban doa yang ketiga Tuhan berkata no, tidak. Seperti yang jemaat tadi. Kalau Tuhan berkata jangan ambil jalan itu. Karena jalan itu membawa engkau kepada pencobaan. Dan kita percaya saudara, itu juga kita sedang melatih kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu juga yang terbaik. Tuhan akan menggantikannya dengan yang sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Amin. Saudara, jadi percayalah, ini keyakinan kita. Kalau Anda berdoa, yakinlah bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Tapi memang mungkin jawaban doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu yang terbaik yang dari Tuhan. Tidak sesuai mungkin dengan waktu kita. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, waktu kita mungkin hari ini, kita maunya sekarang instan. Seperti dulu saya waktu divonis dokter gak bisa punya anak. Saya juga berdoa sama Tuhan. Saya berdoa Tuhan. Kepinginnya waktu saya berdoa, minggu depan sudah saya hamil gitu kan. Kepinginnya saya berdoa, kepinginnya bulan depan itu sudah positif gitu loh. Itulah manusia. Tapi Tuhan berkata, tahun ketiga pernikahan. Masih lama Tuhan. Masih lama. Tuhan janji sama saya, tahun ketiga pernikahan kamu akan aku karuniai anak.
Di situ ketika dokter memvonis kami gak bisa punya anak, suami asosperma, saudara, itu sesuatu yang kepinginnya tuh instan. Kalau bisa cepat Tuhan. Tapi Tuhan tuh sedang melatih iman saya. Mungkin hari itu ketika kalau Tuhan izinkan saya minggu depan langsung hamil. Saya gak punya cerita seperti yang saya pernah ceritakan di tempat ini. Saya gak punya kesaksian bagaimana Tuhan melatih iman saya. Untuk tetap percaya di tengah segala sesuatu tidak mungkin. Tapi Allah kita adalah Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Katakan amin. Ternyata Dia Allah yang sanggup untuk mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Dari sperma yang buruk, nol. Yang buruk, yang tidak bisa membuahi, Tuhan bisa ubah demikian rupa. Bisa membuahi anak. Melahir sel telur dan menjadi janin. Hari ini, di tengah kemustahilan itu anak saya 2. Anak saya yang besar hari ini sudah lulus skripsi. Ya, hari ini sebentar lagi dia akan juga melayani Tuhan secara full time di GMS Jakarta. Anak yang saya persembahkan kepada Tuhan hari ini jadi. Hari ini saya bersukacita melihat anak saya. Dia berkata dengan kerinduannya sendiri, dengan keputusannya dia sendiri. Dia berkata, aku mau melayani Tuhan. Nanti sekolahku gimana, pendidikanku gimana? Dia lulusan perfilman. Saya berkata, gak apa-apa. Nanti pasti akan kepake. Ya, karena ini kan kita ini ke arah modern. Semua sosial media. Nanti gerejamu akan menjadi gereja yang modern. Semua digital. Wah, gitu ya saudara. Semua nanti gereja-gereja lokal pasti akan mengarah ke sana. Pasti Tuhan Tuhan pasti akan bisa pakai kamu di ilmumu yang kamu pelajari. Bisa untuk membangun gereja-gereja lokal 2030, 300. Nggak ada yang tidak terpakai, pasti terpakai. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Makanya anak saya yang pertama itu sudah lulus skripsi, anak saya yang kedua hari ini di tengah kemustahilan juga Tuhan berikan itu hari ini anak saya sudah semester 4 mau semester 5. Yang satu cowok yang di Jakarta, yang satu perempuan. Hari ini semua sama-sama melayani Tuhan. Hari ini ketika kami pindah ke sini mereka nggak ikut karena satu Jakarta, satu di Surabaya, satu di Kalimantan. Ya, tapi saya pastikan, saya bilang sama mereka, Mama Papa pastikan setiap anak-anak kami bilang kepada mereka, kalian tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Papa Mama pergi untuk mengerjakan visi Tuhan. Tuhan yang akan handle hidup kalian. Amin Bapak Ibu. Anak saya juga hari ini melayani Tuhan. Mereka punya hati yang mencintai Tuhan dan mencintai rumah Tuhan. Saya percaya hidup kita Anda, kita semua, keluarga kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Makanya di rumah Tuhan itu tempat kita berseru kepada Tuhan. Hari ini kita akan buka nanti altar, kita akan berseru hari ini apa yang engkau bawa ke rumah Tuhan hari ini. Mungkin pergumulan, tantangan. Saya percaya ada mujizat Tuhan di sini. Ada pertolongan Tuhan. Pulang dari tempat ini, pastikan Anda mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Jadi 3 hal hari ini kita belajar. Bagaimana kita mencintai rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan itu, kenapa kita mencintai rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan itu ada hadirat Tuhan. Ada pribadi Tuhan yang kita cari lebih dari apapun. Yang kedua, di rumah Tuhan itu ada sebuah kasih karunia, sebuah privilege. Kita dipilih. Kita hari ini mengenal Tuhan. Itu adalah sebuah kasih karunia, sebuah anugerah dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan di rumah Tuhan. Menjadi anak di rumah ini. Digembalakan, dimuridkan. Ya, diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Sebuah hak istimewa. Yang ketiga, rumah Tuhan adalah tempat kita berseru kepada Tuhan, di mana Tuhan akan menjawab setiap doa, setiap jemaat Tuhan. Ya, Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Sekarang apa yang kita lakukan untuk mencintai rumah Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan Tuhan untuk mencintai rumah Tuhan? Yang pertama adalah teruslah bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Jangan setengah-setengah. Pertumbuhan itu terus dan terus dan terus. Jangan pernah puas dengan pertumbuhan Anda. Hari ini Anda menjadi seorang CGL mungkin. Oh, masih Tuhan akan pakai lebih lagi. Seorang coach atau TL hari ini, saudara, pertumbuhan kita itu bukan karena jabatan. Itu hanyalah proses kepemimpinan, kita diberi kepercayaan. Tapi yang namanya pertumbuhan secara rohani itulah tanggung jawab pribadi. Di mana kita rindu untuk setiap hari kita ini semakin bertumbuh ke arah kedewasaan. Serupa
dengan Kristus, katakan amin. Makanya nggak pernah berhenti sampai hari ini. Saya, Pastor Yudi, semua kita, Pastor Aan, Ibu Melisa, semua kita hamba-hamba Tuhan. Kita pun berkata, Tuhan, aku mau terus bertumbuh ke arah Tuhan, ke arah Kristus. Kita ini belum sempurna, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita ini masih kadang-kadang tuh gagal. Perlu diproses Tuhan, perlu diajar Tuhan. Next level lagi, next level lagi. Nggak ada yang sempurna. Hamba Tuhan pun tidak sempurna. Kita semua harus terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai serupa dengan Kristus. Makanya di dalam CG-CG bersyukurlah ada CG-CG ya di GMS, ada CG-CG di mana Anda dimuridkan, Anda digembalakan. Jadi jangan marah dulu ketika CGL saudara itu memberikan teguran, nasihat. Ya, bersukacitalah, berarti Anda dikasihi, Anda dicintai, supaya Anda bertumbuh lebih lagi. Amin. Ketika Anda marah, ketika Anda keluar dari CG, ketika Anda berkata, enggak CG-CG-an, ya, enggak gereja-gerejaan, ketika Anda ditegur, ketika Anda mungkin dikasih nasihat, Anda enggak bisa terima. Ketika Anda keluar dari payung rohani itu. Kalau Anda enggak sungguh-sungguh menemukan tempat yang baru yang bisa membuat Anda bertumbuh, Anda akan menjadi pribadi yang terhilang. Dan itu Tuhan enggak inginkan. Kita pun tidak ingin itu terjadi. Amin. Kita ingin semua jemaat GMS Samarinda semua ada di dalam payung rohani. Dalam payung penggembalaan di Gereja Mawar Shalom. Setiap Anda sangat berharga. Dan setiap saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Makanya mari kita bertumbuh terus dan terus. Karena pertumbuhan itu tidak pernah berhenti. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai rumah Tuhan? Memberikan yang terbaik buat rumah Tuhan. Yaitu dengan cara kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Ikutlah dalam kegerakan Tuhan. Mengerjakan visi Tuhan. Visi GMS itu jelas. 2030, 300. Bahkan Pastor Philip kemarin meeting 2027 dimajuin 3 tahun Bapak Ibu. 2027 300 gereja lokal. Ya. Berarti maju juga ya. 2027 berarti 60 loh gereja lokal Kalimantan. Kurang berapa tahun? Apakah bisa tercapai? Saya juga tidak tahu. Tapi satu hal yang kita yakini bersama, kita kerjakan sama-sama dengan segenap hati. Amin. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan dengan melayani Tuhan dengan segenap hati. Melayani bukan sekedar jadwal, bukan sekedar ditugasi. Kamu melayani ini ya, kamu di jadwal ini ya. Saudara, bukan hanya itu, tapi kita penuh dengan kesadaran sebuah kasih karunia. Thank you. Aku sudah diberi kepercayaan melayani. Ada orang yang mulai jadi sombong. Dipercaya ini, dipercaya itu, saudara. Sudah mulai sombong karena apa-apa dia, gitu kan. Kalau nggak ada aku di gereja ini, nggak bisa jalan tuh gerejanya. Saudara jangan salah. Tuhan bisa pakai yang lain. Firman Tuhan berkata, ketika kita mulai sombong di hadapan Tuhan, itu tandanya sebentar lagi kita akan jatuh. Makanya perlu menjaga kerendahan hati dalam kita melayani. Karena orang-orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, saudara mau untuk diarahkan, mau dimuridkan, saudara mau untuk terlibat. Ya, ketika dikatakan doa puasa, semua terlibat doa puasa. Saudara tidak berkata, itu kan tugasnya Pak Aan aja, tugasnya Bu Melisa aja, tugasnya CGL. Saya nggak ikut-ikut. Nanti kalau kita ada CG Fund, ayo semua menginjil, semua berdoa menjangkau jiwa. Saya nggak ikut-ikut. Itu kan tugasnya anak-anak CG, itu kan tugasnya sponsor, tugasnya para leader. Saudara, kalau kita ngomong gitu terus, nggak ikut-ikut. Satu kali ketika Anda mengalami persoalan dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku dalam masalah nih. Aku minta Tuhan jawab doaku, tolong keluargaku. Tuhan di surga berkata, aku nggak ikut-ikut. Gimana Bapak Ibu Saudara? Aku nggak ikut-ikut. Lah kamu nggak mau ikut-ikut kegerakanku, kata Tuhan. Kamu nggak mau ikut-ikut visiku. Kamu nggak ikut-ikut apa yang rumah Tuhan di GMS Samarinda lakukan. Ya sudah, kamu minta, aku juga nggak ikut-ikut. Kalau Tuhannya itu seperti itu loh Bapak Ibu ya. Tuhan itu panjang sabar. Ini cuma ilustrasi. Tapi kita adalah jemaat Tuhan yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya sangat percaya. Ya, melayani Tuhan. Nggak perlu lagi disuruh-suruh. Servolution sebentar lagi akan dibuka.
Mari yang belum melayani, libatkan diri Anda. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya, mungkin Anda hari ini bisanya aku cuma bisa berdoa. Libatkan diri Anda sebagai pendoa. Bisanya antar jemput, silahkan. Antar jemput jiwa-jiwa. Apapun yang bisa Anda lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Itu upahnya sama kok di surga. Tuhan itu gak melihat kalau yang berkhotbah upahnya lebih tinggi. Gak ada. Yang nyanyi di depan upahnya lebih tinggi daripada Asyar. Gak ada. Dan di Mawar Syaron semuanya itu kalau melayani harus dimulai dari ikut CG dulu. Gak bisa langsung tiba-tiba datang, aku mau melayani terus dikasih jabatan. Gak ada. Itulah nilai-nilai yang ada di gereja kita. Semuanya harus bertumbuh dari bawah. Supaya punya kualitas ketika Anda melayani, Anda menjadi orang yang tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Hal yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai rumah Tuhan? Dengan berdoa. Katakan berdoa. Kita harus lebih banyak lagi berdoa. Bukankah tahun ini adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Saya percaya setiap CG-CG di lokal-lokal yang ada, setiap mereka mulai membangun doa-doa untuk kota-kota mereka, ya, untuk kehidupan CG-CG, member CG, kehidupan keluarga demi keluarga yang ada di tiap-tiap lokal. Ambil bagian untuk berdoa untuk gereja ini. Ambil bagian untuk berdoa untuk kegerakan kita di Kalimantan. Ambil bagian untuk berdoa untuk para full-timer di gereja ini. Karena kita butuh support Anda. Doakan para gembala kami semua. Karena kami tidak mampu untuk melakukan tugas yang besar ini tanpa doa jemaat. Makanya ketika saya pergi sebuah kota, pergi di tempat-tempat yang jauh, tubuh boleh lelah. Tapi saya sungguh merasakan ada sebuah kekuatan yang saya nggak bisa katakan. Yang sampai hari ini saya rasakan. Yang suami saya juga rasakan, kita kok tetap kuat ya. Puji Tuhan diberi kesehatan. Saya tahu ada jemaat-jemaat yang berdoa buat kami. Supaya kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Baik kesehatan secara fisik maupun secara api. Hati kami tetap berkobar-kobar buat Tuhan. Mari libatkan diri kita untuk ambil bagian, paling gak kita berdoa buat kegerakan Tuhan. Maka kita percaya apa yang kita lakukan buat mencintai rumah Tuhan ini, mencintai pribadi Tuhan. Tuhan melihat dari surga. Dan Dia akan mengerjakan perkara-perkara besar di hidup kita. Amin. Setiap saudara pasti akan dipakai Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kanannya, kamu pasti dipakai Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu rindu. Ya, memakai setiap kita. Kita pun rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Amin.